penonton pingsan akibat aksi saling lempar batu saat konser musik J-Rock di Ponorogo. Luas semburan lumpur dan gas kembali bertambah di wilayah Siring Barat. Seni meminta hujan mencuri perhatian pada parade budaya di Kediri. Baik saudara, selamat bergabung kembali di Liputan 6 Jawa Timur edisi Senin 3 Agustus 2009. Beragam informasi aktual, tajam dan terpercaya dari seluruh Jawa Timur telah kami siapkan saudara. Saya Boy Batamarus, segera kita jelang sajian selengkapnya. Kerusuhan lagi-lagi terjadi saat konser musik berlangsung saudara. Di Ponorogo sejumlah penonton terluka hingga pingsan akibat aksi saling lempar batu saat grup band asal Jakarta J-Rock menghibur penonton. Penonton pingsan saat konser musik juga terjadi di Ngawi. Ratusan penonton yang sebagian besar kaula muda terlibat aksi senggol dan saling lempar saat menikmati konser band di Ponorogo. Sejumlah penonton harus dilarikan ke ambulans karena mengalami pendarahan dan bagian kepala akibat terkena lemparan batu. Selain itu, aksi jingkrak penonton yang terhipnotis lagu-lagu hits andalan J-Rock mengakibatkan seorang pengunjung putri pingsan. Korban berdesakan dan terinjak-injak Jack Star lainnya. Beberapa petugas kepolisian berpakaian preman langsung masuk ke lapangan untuk meredakan emosi pengunjung. Puluhan penonton konser musik asal ibu kota NAF pingsan. Diduga mereka kepanasan dan berdesak-desakan. Sejumlah polisi yang disiagakan segera mengevakuasi para korban. Polisi juga mengevakuasi sejumlah anak-anak yang terjepit di antara penonton yang didominasi para remaja. Konser grup band NAF ini digelar untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Kota Ngawi ke-651. Acara ini digelar di alun-alun kota setempat. Karena digelar pada siang hari dan banyaknya penonton menyebabkan sejumlah remaja dan anak-anak banyak yang pingsan. Meski demikian, panitia tidak menghentikan konser musik itu hingga usai. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo dan Ngawi. Ingin mencari hiburan gratis namun petaka yang didapat. Inilah yang dialami sejumlah warga yang menonton pagelaran tahunan Jember Fashion Carnival 2009. Sejumlah penonton pingsan karena berdesakan dan kepanasan, bahkan sulit dievakuasi. Wanita ini jatuh pingsan setelah lama berdiri dan berdesakan di antara para penonton JFC di Jember. Keluarga pun panik, bahkan sang adik terus menangis lantaran bapaknya tidak bersama mereka. Tak lama kemudian penonton lain juga ikut pingsan. Para penonton semakin panik dan mereka berusaha berhamburan keluar pagar pembatas. Namun udara panas dan berjubelnya penonton memicu jatuhnya beberapa penonton lagi. Polisi sempat kewalahan sehingga tak bisa langsung menolong. Panitia tampaknya harus belajar dari pengalaman ini, sehingga sudah mempersiapkan tim medis di sejumlah tempat. Event tahunan ini memang selalu mendapat sambutan luar biasa. Ribuan penonton dari sejumlah daerah memadati jalan sepanjang 3,5 km. JFC ke-8 kali ini mengangkat tema World Unity atau Dunia Bersatu. Agus Janul Yakin melaporkan dari Jember. Puluhan warga desa Bligo, Candi Sidoarjo kemarin mendemo menolak pemasangan pipa gas Pertamina. Warga keberatan karena pemasangan pipa ini tanpa persetujuan warga. Warga desa Bligo, Candi terlihat masih trauma karena pipa gas di lokasi lumpur beberapa tahun yang lalu meledak dan menimpa puluhan warga. Sebagai wujud penolakan pemasangan pipa gas Pertamina, warga langsung menghentikan para pekerja. Alasannya jarak pipa gas dengan pemukiman hanya 6 meter. Menurut perundang-undangan, penanaman pipa gas baru dintarakan aman bila
baru dinyatakan aman bila ditanam lebih dari 100 meter. Padahal pipa pengganti dekat sekali dengan pemukiman warga, hanya ditanam tidak lebih dari 4 meter. Warga pun langsung menduduki lokasi penanaman pipa Pertamina sambil membawa poster berisi penolakan. Pemasangan pipa Pertamina ini sebagai pipa pengganti pipa gas yang meledak di lokasi lumpur 2 tahun lalu. Pemasangan pipa ini dimulai dari desa Jangan Asem, Kecamatan Jabon Porong, Tanggul Angin, dan kali ini di Kecamatan Candi, Sidoarjo. Masih berkaitan dengan semburan lumpur Lapindo, saudara, semburan lumpur di Sidoarjo kembali bermunculan. Kali ini semburan lumpur yang bercampur gas yang ke-130 dan 131 terjadi di gudang pabrik rokok PT Dwi Tunggal, Jalan Beringin, Siring Barat, Sidoarjo. Semburan ini tidak jauh dari lokasi semburan rumah Oki Adrianto. Sementara semburan gas lain muncul di salah satu rumah warga. Lingkungan sekitar Siring Barat semakin tidak aman untuk dihuni. Semburan baru bercampur gas kembali muncul. Kali ini terjadi di dalam pabrik rokok Dwi Tunggal milik Haji Rudi Nur Haryadi. Sedikitnya 2 semburan lumpur bercampur gas serta 3 buah semburan lumpur kecil muncul dari rekahan keramik. Semburan gas dari rekahan keramik juga muncul di rumah milik Bambang dan Didik Sumarsono di Siring Barat. Semburan gas itu jaraknya tidak jauh dari tembok pabrik rokok. Sampai saat ini semburannya bagaimana? Ya masih keluar lumpurnya itu. Iya. Bau nggak Bu gasnya yang keluar? Bau. Saya sekarang nggak seberapa kemarin itu. BPLS meramalkan ke depan semburan akan terus meningkat seiring beban berat lumpur yang ada di 310 hektar pons yang sudah tidak kuat lagi menahan lumpur. Di Siring sampai hari ini ada total semua semburan. Sampai hari ini ada 131. Dan dalam 1 minggu terakhir ini di wilayah Siring muncul 3. Pabrik rokok yang mengeluarkan semburan lumpur baru terpaksa harus dikosongkan. Sedangkan rumah warga diminta membuka semua ventilasi udara serta tidak diperbolehkan menyalakan api. Kontributor SCTV Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo. Dokter Puskesmas Kelata Banyuwangi akhirnya mau memeriksa para santri dan santriwati Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Ketapang yang mengalami sakit demam. Namun mereka tak sampai dirawat di rumah sakit karena hasil diagnosa sementara menyatakan flu biasa. Pihak Pondok Pesantren menganggap dokter lambat menangani para santri. Pak, di Kesapan nggak pernah menginstruksikan, Pak, sama anak buah sampean seperti Dokter ini. Puskesmas Klatak Banyuwangi ini menjadi sasaran kemarahan Estining Wartini, staf humas Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Ketapang Banyuwangi. Kemarahan itu ia lampiaskan karena pihak puskesmas dinilai lamban menangani perawatan para santri. Padahal sudah berulang kali pihak Pondok Pesantren meminta kehadiran dokter untuk merawat puluhan santri yang tiba-tiba terserang flu secara massal. Apalagi sebanyak 36 santri itu mengalami demam tinggi, batuk, nyeri, tenggorokan, dan layaknya penderita flu babi. Dan hasil kesimpulan saya sampai saat ini tidak ada tanda-tanda ke arah flu babi. Sampai yang 1, ini hanya batuk pilek biasa yang memang dalam kondisi musim seperti ini resiko penularan batuk pileknya juga. Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan santri Salafiyah Safi'iyah Ketapang Banyuwangi terserang penyakit flu secara massal. Pihak Ponpes khawatir para santri tertular HN1N1. Alasannya banyak turis mancanegara yang berlibur di Banyuwangi. Agus Ainul Yakin melaporkan dari Banyuwangi.